Jadi kan itu merdeka, artinya bebas, independen, mandiri atau bisa berdiri sendiri. Nah, jadi dari situ menurutku ini kemerdekaan itu adalah kebebasan setiap individu, entah itu berpendapat, berekspresi. eh, karena kan begini, itu merdeka. Kalau misalkan harus semua komponennya merdeka, tidak boleh cuma beberapa orang saja. Jadi ya begitulah. Kemerdekaan itu kebebasan, bebas berpendapat, melakukan sesuatu tanpa harus memikirkan orang lain. Kemerdekaan itu ketika saya melakukan sesuatu yang tidak orang lain kritik, dan itu yang buat saya merasa itu merdeka. Suatu perjuangan yang diperjuangkan oleh pendahulu kita, pahlawan kita. Kemerdekaan itu kan identik dengan terlepas dari penjajahan. Sedangkan menurut saya kemerdekaan itu adalah ketika kita bebas berekspresi. Kemerdekaan adalah ketika kita bebas untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Nah, kalau merdeka menurutku itu untuk saya pribadi bisa tentukan cita-cita aku sendiri, apa keinginanku sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain. Sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang luas dan berdampak bagi Indonesia dan warga Indonesia. Secara umum kan merdeka artinya sudah bebas lagi dari penjajah, sudah tidak dijajah, sudah tidak ditekan, sudah tidak terkekang dalam segala hal. Nah, mungkin perspektif saya itu tentang kemerdekaan. Kalau menurut Abdi, sudut pandangnya kayak proklamasi atau apa itu, Indonesia sudah merdeka 75 tahun. 75 tahun. Tapi menurut sudut pandang rakyat Indonesia yang kayak di pelosok, bagi mereka itu belum merdeka karena dalam fasilitas kesehatan, sekolah, kayak akomodasi kendaraan, semua itu dia belum merasakan yang memang kata-kata merdeka. Iya, sudah merdeka. Artinya sejak tahun 1945, yang artinya Indonesia kurang lebih 75 tahun. Ya kalau saya pribadi sih belum merasakan sepenuhnya. Kenapa saya bilang belum merasakan sepenuhnya? Karena masih banyak yang mungkin dari segi kebijakan negara ini, kita kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara, itu masih banyak hal-hal yang menjadi hak kita sebagai warga negara itu belum terpenuhi secara keseluruhan. Jadi bagi saya merasakan tapi belum sepenuhnya saya merasakan kemerdekaan. Dari segi mana dulu? Kalau dari ada sudut pandangku ya belum. Kalau secara memang Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus, tapi ada juga yang masih biasa rakyatnya belum merdeka. Seperti banyak di jalan pengemis yang tidak pernah dipedulikan oleh pemerintah. Kalau menurutku belum sepenuhnya, karena itu tadi saya bilang kalau berbicara soal kemerdekaan itu berarti semua komponennya di dalam harus merdeka. Nah, baru seperti yang kita lihat sekarang itu hanya beberapa, tidak semua orang terlepas dari yang namanya tidak terlepas dari yang namanya kemiskinan. Masih banyak orang di luar sana yang susah makan dan lain-lain, intinya masih di bawah. Menurut saya secara konstitusional Indonesia sudah merdeka. Tapi menurut saya masih banyak rakyat Indonesia yang di luar sana belum merasakan arti kemerdekaan itu sendiri. Contohnya masih banyak rakyat Indonesia yang harus melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan intoleransi, dan melawan para koruptor atau tikus berdasi. Contohnya ya kan
kesehatan belum gratis. Harga kebutuhan bahan pokok itu masih tinggi. Sedangkan kita merdeka, negara ini kan menggaransikan kita bahwa kesehatan, pendidikan semua adalah milik negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, itu belum dirasakan secara penuh. Bukan mungkin bagi saya, tapi banyak orang yang bahkan sangat sedikit merasakan kemerdekaan dari perspektif tadi. Literasi membaca Indonesia itu hanya sekitar 93,9%. Artinya masih ada sekitar 6,1% rakyat Indonesia yang belum bisa baca tulis. Nah, kita sebagai anak muda Indonesia dimanapun kita tinggal di Indonesia harus atau mau berkontribusi untuk Indonesia melalui program misalnya Indonesia Mengajar atau Bangku Pelosok. Ya, banyak wadah untuk kita bisa meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang saya sudah lakukan itu untuk Indonesia, contohnya saya sudah belanja produk lokal. Terus saya sebagai mahasiswa fokus kuliah. Yang sudah saya lakukan itu bayar pajak, tidak membuang sampah sembarangan, asik. Boleh gitu. Kalau untuk saat ini belum banyak, tapi ada kan, karena berhubungan juga sekarang dengan COVID-19, saya sudah membantu Indonesia untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Pasti saya juga akan berusaha untuk di masa yang akan datang, karena untuk saat ini saya hanya sedang mencari jati diriku untuk bagaimana dulu saya ke depannya. Nanti baru kalau saya sudah misalnya jadi yang namanya orang, baru saya harus lakukan apa untuk Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam berkendara kita tidak ugal-ugalan. Nah, itu sudah mengikuti prinsip berkendara dan memang kita menjadi contoh untuk bagaimana pengendara-pengendara lain tidak melanggar rambu-rambu misalnya. Itu yang bagi saya sudah menjadi contoh dan saya beri untuk negara. Mencintai produk-produk lokal misalnya. Produksi-produksi kerajinan tangan daerah, hasil bumi kita, hasil warga negara Indonesia sendiri, produk-produk lokal, baik itu pakaian, makanan dan sebagainya. Jadi kita dalam hal mencintai, memakai dan menggunakan produk-produk lokal itu bagi saya sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Aku ingat katanya guruku waktu SMA, dia bilang kita sebagai pelajar itu sudah termasuk yang namanya bela negara. Kalau dia bilang guru PKN itu dulu, Pak. Yang sudah saya lakukan untuk Indonesia ya, saya ini kan salah satu anggota dari organisasi Breed Volunteer, yang dimana organisasi ini sebagai komunitas peduli bumi dan kemanusiaan. Nah, yang saya sudah lakukan Indonesia itu kemarin membantu untuk mencerdaskan anak bangsa dan membantu rakyat Indonesia yang terkena bencana. Karena salah satu masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia itu sendiri adalah masalah pendidikan. Menurutku saya dari segi pandang rakyat, karena pemerintah juga biar mau kayak bilang apa harapan sama juga kalau tidak digubris. Jadi kalau menurutku saya semoga Indonesia itu penduduknya apalagi yang kurang mampu bisa hidup sejahtera. Untuk kayak misalnya perusahaan-perusahaan itu bisa juga lihat tenaga kerja yang selalu di jalanan mengemis bisa dia ambil untuk masuk kerja di tempatnya gitu.
mungkin secara perspektif kita sudah bebas dari penjajah, tapi seolah-olah kita dijajah oleh negeri sendiri. Harapan saya tentu semua pihak lebih jangan menjadikan kemerdekaan ini hanya sebagai simbol, tetapi lebih bisa diterjemahkan, lebih bisa diaplikasikan bahwa dulu para pejuang-pejuang kita itu sangat susah payah dan rela mengorbankan nyawa untuk mencapai kemerdekaan itu. Nah, seharusnya sama-sama kita saling bahu-membahu bagaimana kehidupan Indonesia ke depan bisa jauh lebih baik dan bisa jauh lebih maju daripada yang sekarang. Untuk harapan saya untuk Indonesia itu cuman 2 mungkin. Yang pertama, hilangkan diskriminasi, dan yang kedua itu hilangkan kebebasan untuk berpendapat. Ya, karena kemarin yang ada salah satu komika Indonesia yang sempat viral itu ya. Nah, pada saat dia telah mengkritisi orang tersebut, dia diteror, Kak. Teror dalam artian dituduh pakai narkoba dan lain-lain sebagainya. Kalau harapanku untuk Indonesia ke depannya, ya itu diskriminasi. Tidak baik itu. Harapan saya untuk Indonesia, saya minta keadilan. Seperti kan saya jomblo. Saya butuh cowok yang pasti. Nah. Jadi harapan saya itu untuk Indonesia, saya minta keadilan. Seperti pembangunan itu belum merata. Masih banyak ditemukannya orang-orang yang kelaparan. Harapanku untuk Indonesia itu yang pastinya jauh lebih baik lagi dalam artian dalam keadilan. Keadilan karena kurasa Indonesia belum adil, kayak beda lebih ke pemerintah daripada ke rakyatnya. Yang kayak koruptor begitu, yang penjahat-penjahat yang berdasi lebih ringan biasa tuntutannya daripada orang kayak contoh kayak itu nenek mencuri kayak kayu, padahal kayak lagi secara hukum itu perlakuannya beda. Dia pertama kalau itu yang koruptor itu mengambil uang negara lebih besar daripada itu yang mencuri yang untuk makan dia lebih berat hukumannya. Tidak adil gitu. Kita tahu sekarang dalam kondisi sangat sulit. Sekarang dalam kondisi pandemi yang mengakibatkan susah untuk produktif dan banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang sulit tambah sulit karena pandemi ini. Harapan saya tuh anak-anak muda jangan pasif, terus berkarya. Dalam kondisi seperti ini kita jangan menyerah, terus berbuat. Teman-teman yang membangun kreativitas lewat masing-masing bidang, misalnya pembuatan konten, bisnis yang lain itu harus tetap jalan, dan kita berharap semoga kondisi ini cepat berakhir dan betul-betul kita merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Mungkin itu saja. Untuk orang-orang yang tinggal di Indonesia, khususnya terutama Kota Makassar, tolong mindsetnya orang Makassar itu dirubah. Karena menurutku kalau orang Makassar ada sesuatu yang berbeda dari sekian banyak orang, dia menganggap itu salah. Gitu. Harapanku sekarang untuk semuanya, semoga ini corona cepat berakhir supaya masyarakat yang ke bawah tidak menderita, yang tidak bisa makan gara-gara ini corona, ada kerjaan dan pengangguran. Untuk Bapak Jokowi juga untuk lebih memperhatikan anak generasi bangsa Indonesia daripada tenaga kerja luar, karena kita sendiri di sini banyak sekali pengangguran bertambah terus setiap tahunnya. Jadi Bapak Jokowi Selamat
Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jayalah, tetap jayalah. Yang saya mau sampaikan untuk di luar sana, hargai perempuanmu. Hargai perempuanmu selagi masih ada. Jangan kau pernah lirik-lirik cewek di sana. Saya ingin menyampaikan pesan dari saudara saya, kakak Rifki, atau biasa dipanggil KW-nya Tuming. Dia pernah berkata kepada saya, jangan takut akan kegagalan, karena kegagalanlah yang kemudian melahirkan sebuah kesuksesan. Dan jangan pernah takut untuk mengeluarkan pendapat, karena dari pendapatlah yang kemudian mengantarkan kita menuju jalan kesuksesan. Di balik lihat kak.